Aku mengusap wajah Gus Azmi yang semakin terlihat tampan mempesona, mengunci matanya dengan pandangan, melebur rindu yang sudah menggung di dalam kalbu. Kalau jenengan kerso, ya lakukan saja, Mas. Kan aku ini istri jenengan. Bisiku dekat sekali di telinga. Jangan, sayang. Kan gak boleh sama dokter. Mas gak kepengin begituan kok. Mas cuma kepengin meluk adik doang. Dia kembali mendaratkan ciuman singkat di kening. Aku menarik tangan suami dan menjadikannya sebagai bantal. Sudah kangen tidur di lengan kekarnya. Kembarnya Abi lagi ngapain? Kangen ya sama Abi? Gus Azmi mengelus perut gendutku yang gemas, sembari terus mengulas senyum kepadaku. Adik bobok lagi ya, Mas. Masih ngantuk? Iya, sayang. Jangan lupa baca doa. Aku menjawab dengan menganggukkan kepala, mempererat pelukan, kemudian kembali memejamkan mata. Setelah beberapa menit tertidur dengan mode saling memeluk, aku merubah posisi memunggungi suami karena pinggang sudah terasa panas jika terus-menerus tidur dengan posisi yang sama. Namun entah mengapa, aku merasa kasur tempatku berbaring terus saja bergerak. Seperti pertama kali Gus Azmi tidur sekamar denganku. Laki-laki dengan wajah penuh karisma dan memesona itu seperti sedang gelisah. Mungkin karena ada yang ingin dia salurkan tetapi tidak bisa, sebab dokter menyarankan untuk puasa. Aku kembali membuka mataku dan mendekati suami, mencari solusi lain untuk masalah yang tengah dia hadapi. Tidak tega melihat dia terus saja gelisah. Jika saja bukan Gus Azmi, mungkin sudah memaksakan kehendak. Jika sudah diubun-ubun. Wajah suami terlihat bingung juga memerah ketika aku menawarkan solusi lain. Namun tanpa dikomando, segera kulakukan semua tugasku, menyenangkan hati suami supaya dia tetap betah hidup bersamaku. Aku tidak mau kembali dicampakkan dan dibuang seperti dulu. Terlebih lagi akan hadir si kembar anak kami. Tidak bisa membayangkan jika harus menjadi single parent, mengurus ketiga buah hati tanpa suami di sisi. Tanpa terasa, 2 bulir air hangat nan asin meluncur begitu saja, membuat jejak lurus di pipi. Bayang-bayang kegagalan di masa lalu kembali berkelebat, menghantui pikiran seolah-olah ingin mengusik ketenangan hati. Astaghfirullahalazim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Aku terus saja membaca haukala berkali-kali, menepis prasangka buruk yang sedang bertengger dalam sanubari, meyakinkan diri sendiri bahwasanya Gus Azmi bukan laki-laki kejam dan tidak berperasaan seperti Mas Ibnu. Dia lelaki saleh yang selalu bisa menjaga perasaan istri dan tidak mungkin akan mencampakkan diri ini begitu saja. Apalagi jika nanti anak kami sudah lahir ke dunia ini. Dek, sayang, kamu kenapa? Gus Azmi membingkai wajahku dengan kedua telapak tangannya. Dalam keremangan aku bisa melihat jelas di sorot mata si pemilik mata teduh ada cinta begitu dalam untukku. Semoga saja rasa itu akan selalu tumbuh subur dalam hati hingga kami menua nanti. Gak apa-apa, Mas. Kembali menyandarkan kepala di dada bidangnya dan mencoba memejamkan mata. Gus Azmi mengusap lembut rambutku yang kuikat sembarangan, membacakan sholawat seperti biasanya hingga aku kembali terlelap. Lama-lama terdengar suara sang muazin mengumandangkan azan subuh di masjid pesantren. Pelan-pelan menggeser tangan ke sebelah kanan, dan ternyata Gus Azmi sudah tidak ada di tempatnya. Mungkin dia sudah pergi ke masjid untuk menjalankan ibadah wajib 2 rakaat secara berjamaah. Tumben dia tidak membangunkanku untuk sholat di sepertiga malam. Pelan-pelan menyibak selimut yang menutupi tubuh, membereskan tempat tidur, kemudian segera membasuh tubuh yang terasa sangat lengket dan segera melaksanakan sholat subuh di kamar. Setelah selesai segera keluar, duduk di sofa ruang tamu, menunggu suami juga putraku yang teramat aku rindukan. Sudah tidak sabar rasanya ingin memeluk bocah berusia 12 tahun itu, melebur rasa rindu yang sudah beberapa hari ini aku tahan di dalam kalbu. Assalamualaikum. Mereka mengucapkan salam secara bersamaan.
Raihan langsung mengambur memelukku, menumpahkan tangisnya sambil terus mendekap erat tubuh ini. Gus Azmi yang notabene mudah tersentuh hatinya terlihat ikut menitikan air mata melihat adegan mengharu biru antara aku dan putra sulungku. Papa tidak melakukan apa-apa sama kamu kan? Papa baik kan sama kamu? Menatap netra bening dengan iris lega milik putraku, ingin memastikan kalau dia baik-baik saja selama bersama sang ayah. Iya, Ma, Papa baik kok sama Raihan. Papa sangat menyayangi Raihan seperti Mama dan Abi. Tapi Raihan tidak mau ikut sama Papa lagi. Raihan gak betah di sana. Raihan maunya tinggal di sini sama Mama dan Abi, jawabnya. Dan entah mengapa aku merasa ada yang sedang ditutupi oleh anak serta suami. Kali ini mataku berpindah menatap intens wajah Gus Azmi, menuntut jawaban yang sebenar-benarnya. Karena suami tidak mungkin akan pernah berbohong. Dia seorang ulama, panutan umat, juga kepala keluarga di rumah ini. Pasti dia selalu memegang kejujuran sebagai pedoman hidup dan tidak akan menyimpan satu rahasia pun kepada istrinya. Dek, kita nyari sarapan dulu yuk. Abi sudah lapar. Mas Raihan dan Dedek Perut juga pasti sudah kelaparan. Iya kan, Mas? Gus Azmi seperti sengaja menghindariku yang sedang menuntut jawaban. Iya, Bi. Raihan kangen nasi goreng buatan Abi. Ya sudah, kita ke dapur. Kita buat sarapan untuk Mama dan Dedek bayi perut. Mereka berdua kompak pergi meninggalkanku, berjalan bersisian menuju dapur. Dan tidak lama kemudian tercium bau wangi masakan dari arah sana. Sambil mengelus perut, aku berjalan menghampiri mereka berdua. Duduk di meja makan, memperhatikan kekompakan antara anak dan ayah yang sedang bekerja sama membuat masakan di atas kompor. Indah sekali pemandangan ini. Semoga saja kebahagiaan selalu menyertai kami semua. Amin. Keadaan rumah begitu sepi jika Gus Azmi dan Raihan sedang berada di pesantren, ingin pergi ke rumah Umi dan bertemu dengan Ning Mafia. Akan tetapi tadi sebelum berangkat kerja, suami berpesan supaya aku tidak keluar rumah dan tidak boleh kemana-mana. Aku ingin menjadi istri yang saleha, menuruti semua perintah suami supaya mendapatkan keridhaan dari dia juga dari Tuhan. Sebab surga seorang istri sekarang ada di telapak kaki suami, dan ridho Allah tergantung kepada ridho suami juga. Duduk menyandar di sofa, mengipas-ngipaskan tangan ke wajah karena keringat terus saja mengucur deras. Hawanya selalu saja gerah, walaupun suasana rumah sebenarnya begitu sejuk, walaupun tanpa menyalakan pendingin udara. Pinggang juga rasanya ngilu serta panas, ditambah rasa nyeri di kedua betis serta telapak kaki. Nikmat, sulit diungkapkan menggunakan kata. Sebab jika orang yang belum pernah merasakan, pasti tidak akan percaya dengan apa yang sedang aku rasa. Nano-nano sekali kehamilanku kali ini. Lebih terasa nikmat dari kehamilan sebelumnya. Sayang, lagi ngapain? Menoleh ke sumber suara sambil menerbitkan senyuman di bibir. Enggak ngapa-ngapain, Mas. Cuma lagi kepanasan saja, jawabku singkat. Oh, istrinya Mas gerah. Dia melenggang ke ruang tengah dan tidak lama kemudian kembali lagi dengan kipas anyaman bambu di tangannya. Orang Tegal biasa menyebutnya ilir. Sini, Mas kipasin biar gak kegerahan. Dia segera duduk di sebelahku, membiarkan tubuh gemukku bersandar di tubuhnya, lalu dengan cekatan mengipasi tubuh ini yang sudah basah oleh keringat. Pinggang adik juga sakit, Mas. Kaki rasanya ngilu semua. Pokoknya nikmat banget rasanya, Mas. Bukannya mengeluh kepada Tuhan, tapi hanya ingin suami tahu apa yang sedang aku rasa saat ini, supaya dia tambah sayang dan perhatian kepada diriku. Sabar ya sayang, 2 bulan lagi dedeknya lahir. Terima kasih ya dek, karena sudah mau menjadi ibu dari anak-anaknya, Mas. Dia mendaratkan ciuman singkat di pipi. Segera ku rebahkan tubuh di atas sofa dengan paha suami sebagai bantalannya.
Tangan kiri Gus Asmi terus saja mengelus-ngelus pinggang, sementara tangan kanannya mengipasiku karena peluh terus saja membanjiri tubuh. Nyalain AC saja ya dek, biar adek nggak kegerahan, usulnya, dan segera aku jawab dengan anggukan. Sebenarnya tidak terlalu betah jika berada di ruang ber-AC, tetapi biarlah, kasihan juga suami jika harus terus-menerus mengipasiku. Bersambung.